Ini apa ini maksudnya ini muter-muter ini? Bokar aja Wang. Oh, Bokar aja. Ya, Oh, subscribe, oh like, subscribe ya. comment, share. Oh, jangan lupa teman-teman itu di subscribe. Itu karena subscribe itu gratis, nggak bayar loh. Yalah, Yang bayar itu hanya kencing bayar ya. kalau bayar pun pukulin kepalanya. Bapak ini main pukul-pukul ya. Udah pernah mukulin orang rupanya? Belum. Jadi kok asik mukul-mukul aja ceritanya. Ya ceritanya biar garang gitu, garang. Tapi enak gini ya, udah kayak podcast kayak Deddy Kobuzer itu kita ya. Iya. Suaranya ada di sini ku dengar. Sama, aku juga dengar sorry. Kita kayak telepon-teleponan nih Pak. Gaya lu telepon-teleponan di sini. Iya, ada kedengaran suaranya di sini loh. Agak gimana gitu. Iya. Nah, agak seksi-seksi gimana gitu. Coba mendesah pasti. Oh, Oke, kita ini deh kita bahas soal ini aja, soal kemarin kan kita cerita mistis tuh kan. Mistis, kita ganti deh topiknya. Agak sedikit mistis juga, cuman ini sampai sekarang masih tanda tanya. Itu kan ada salah satu artikel atau apa dari luar negeri pernah, koreksi kalau salah ya, itu orang Jerman atau orang mana itu yang ke Sibolangit yang dia nyasar satu Gunung bulan. Sinabung ya. Sinabung Dari atau Gunung Sibolangit? Sinabung pasti Bayak ya. Dia turun. Ah, Oh, itu kalau nggak salah ya terpisah dari temennya atau memang dia sendiri. Itu dia kesasar atau bagaimana? Dia cuma pakai jalur air untuk ketemu desa gitu loh. nah kalau nggak salah kan itu ceritanya dia sebulan hilang gitu kan? Betul. Lebih Pak Ci. Oh, lebih sebulan ya? Lebih Itu sebulan. masuk surat kabar itu kalau nggak salah SIP ya. Itu masuk ceritanya. Masuk surat kabar sip ya. Itu warga negara mana itu? Warga negara Jerman apa Australia itu? Sepertinya Australia. Australia itu Jerman atau mana tuh? Pokoknya warga negara luar ya, warga asing. negara asing ya. WNA. Nah, yang jadi misteri pertanyaan itu kan ada media yang ngangkat ceritanya itu, kalau nggak salah dulu itu si bule ini tadi dia ditemukan dengan kondisi badan yang apa ya, yang Ya makanya udah sobek-sobek udah gitu sobek-sobek gitulah kan. lah. Entah terguling-guling, entah jatuh, Ya. nggak ngerti juga. Nah, jadi di situ kan diceritakan menurut apanya si bule, katanya si bule tadi itu dia diselamatkan oleh penduduk lokal asli. Apa bilangnya? Orang Bunian ya. Yang katanya itu mata kakinya kebalik. Oh, itu pendek ininya gitu kan. Kakinya ke belakang. Kakinya ke belakang gitu. Itu kan cerita rakyat ya. Entah benar atau enggak kita nggak tahu. Cuman satu pertanyaannya, itu kan dia katanya itu posisinya ditemukannya ada satu kalung emas yang dikalungkan ke lehernya Sama makhluk bunian itu. sama makhluk bunian itu. Kalungnya itu kalau dari logika itu kan besar tuh, nggak ada ininya, nggak ada istilahnya pengapitnya atau pengaitnya, jadi dipasang gitu aja. main masuk utuh gitu. Itu kan Berarti kalung. besar dong. Enggak, arti kata gini, kalau dari diameter kepala dimasukin ke dalam tuh nggak bisa sebenarnya gitu. Oh tapi itu bisa Tapi masuk ya? gitu. Dia di lehernya itu ada kalung emas yang besar gitu. Tapi gimana cara masukinnya kita nggak tahu gitu. Kan sempat juga itu rame kemarin itu yang ya itulah di media kan dari warga negara luar yang apa. Jadi pertanyaannya gini, suku asli Karo kan? Ya, orang Karo bilang itu Bunian Bunian, atau mungkin dia kenal orang banyak itu Umang ya. Umang. Umang itu bukan yang klub-klub di Malang. Itu kunang-kunang Paci. Kunang. Umang namanya ya. Umang. Jadi bisa digambarkan sosoknya gimana? Aku juga nggak pernah ngeliat, cuma menurut gambaran banyak orang yang pernah lihat. Ya itu kan. Dia itu nggak tinggi tapi ya semeteran gitu deh, bagaimana itu. Persisnya aku juga nggak tahu menggambarkan makhluk itu seperti apa. Oh, berarti dia sama seperti kita manusia gitu. Iya, cuma kakinya ke belakang.
Maksudnya kakinya ke belakang gimana maksudnya kakinya ke belakang? Ini aku boleh angkat kaki nggak sih? I- Emangnya kita di warung kopi apa ini angkat kaki? Aku mau tunjukin kalau Oh ya ada gimana coba nah, coba. ini maaf ya. ini nih. Iya. Ini di belakang sini loh. Oh kebalik gitu. Kebalik ya. Jadi mata kakinya kebalik. Iya. Nah terus jalannya gimana? Ya nggak ngerti. Cuma mereka yang ngerti lah. Nah yang jadi pertanyaan itu sebenarnya beneran ada atau gimana sebenarnya itu? Kalau memastikan keberadaan mereka sebenarnya ada siaran juga dulu dari pertelevisian. Itu mereka menggambarkan wujud mereka seperti dari siapa itu kan di tikungan Amo itu di situ mereka ada dan mereka menggambarkan itu. Dan waktu di acara itu juga di daerah Jawa, mereka menggambarkan itu sama seperti orang-orang masyarakat Karola ya dibilang ya, dengan ciri-cirinya sama. Nah kalau di Jawa itu namanya ya nggak ngerti juga sih, mereka bilang itu makhluk astral ya. Makhluk astral. Kayak monyet gitu. monyet makhluk astral. Kayak monyet, menyerupai monyet, mirip-mirip kayak gitu, cuma berdiri. Emang monyet nggak diri? Ya, dia kan selingan merangkak gitu. Oh monyet. Enggak, bukan gue. Jadi berarti kalau dari cerita rakyatnya di sana, kalau cerita dari sahabat kita Karo, bahwasanya masyarakat penunggu aslinya itu ada Bunian namanya gitu ya. Cuman sampai sekarang masih misteri ya. Dari Ya buktinya yang kita camping beberapa waktu yang lalu itu nggak ada nemuin gitu kita. ya, kita lagi sial mungkin nggak ketemu mereka. Ya, padahal kita kan di tengah hutan di. Masalahnya kalau mereka pelosok ketemu ke dalam. kita, mereka yang sial. Nah kita nggak ketemu mereka, kita yang sial. Gitu pula ya. Ya mungkin seperti itu. Berarti kan dari kejadian bule tadi nih, balik ke tadi topik bule tadi yang ditemuin gitu kan. Berarti masyarakat Bunian ini kaya dong. Nggak ngerti juga sih. Ya sampai dia rela ngasih emas gitu, mengkalungkan emas ke leher seorang bule yang nggak dikenal sama sekali. Kalau nggak salah itu kan lumayan besar itu loh, diameter kalung itu besar gitu. Dan yang sampai sekarang yang menjadi pertanyaan itu, dia masyarakat Bunian tadi yang kita katakan Bunian tadi itu gimana cara mereka itu memasukkan ke lehernya itu? Memakaikan kalung itu. Benar memakaikan kalung itu gitu. Itu mungkin salah satu kekuatan magisnya mereka mungkin. Masuk. Oh berarti sulap gitu ya? Ya mereka bilang itu bukan sulap mungkin. Tapi kayak kata Demian tuh it's magic sempurna. Bukan gitu tuh. Itu magic berarti Bisa sulap. bisa jadi. Oh, berarti orang-orang Bunian tuh jago-jago sulap. Jago ya? sulap. Oh. Tapi kenapa Sekali-sekali kita coba kunjungin mereka bisa nggak? Kemana ngunjunginnya? Karena gini, yang menariknya gini loh. Salah satu sahabat kita itu Ricky, dia kan pernah cerita, dia kan itu pramuka di sana dan juga anak pecinta alam yang kerjanya itu udah di alam terus. Dan kita tahu dia sepak terjangnya gimana. Menurut ceritanya dari Ricky, itu kan pernah ada kejadian masyarakat Bandar Baru atau Sukamaju, pokoknya daerah Sibolangit sana, pernah hilang. Ya, hilang. Perempuan ya, bukan? Nggak tahu entah perempuan atau laki-laki. Tiba-tiba, kalau menurut cerita begitu ditemukan si korban yang hilang ini tadi, itu bakalan kaya gitu. Bukan, dia itu melihat orang-orang yang mencarinya gitu. Tapi orang-orang yang mencarinya itu tidak bisa melihat dia gitu. Nah sampai sekarang kan itu misteri itu gimana ceritanya gitu. Terus ada lagi yang kisah orang Bandar Baru. Ini berdasarkan cerita Ricky juga ya, dari masyarakat sana juga. Itu ada warga yang hilang, tiba-tiba hilang, dihilangkan lah istilahnya, berteman ataupun dibawa oleh masyarakat Bunian tadi itu. Tapi setelah ketemu,
tiba-tiba dia kembali ke masyarakat lagi, dia punya sesuatu kelebihan gitu. Semacam indera keenam, indera ketujuh lah gitu. Jadi dia bisa ngobatin, dia bisa ada semacam ilmu-ilmu pengobatan yang bisa dilakukannya setelah dia hilang gitu loh. Dan bisa melihat mereka Dan bisa mereka, gitu. iya. Ya menurut cerita-ceritanya itu kan, kalau kita ketemu dengan masyarakat Bunian tadi itu, kita bakalan tidak bisa dilihat orang lain. Meskipun kita bisa melihat orang lain tersebut gitu. Jadi karena tadi kan kita mau nginterview nih orang masyarakat Bunian. Gimana caranya kita ngelakuinnya gitu. Kalau bisa Wak, viral gitu Wak. Soalnya kan di sosial media sekarang kan banyak konten yang bikin ngakak sih ya, yang ada tuh yang mencari sosok jin yang dimakannya, dimasaknya. Ya walaupun terkadang kita lihat itu ya jelas-jelas ya ayam sebenarnya gitu. Ada cakarnya katanya segala macamnya. Arti kata banyak sekarang di media sosial itu konten-kontennya yang sifatnya gimana ya? Kayaknya hanya untuk mencari ini aja deh, untuk mencari viewer lah gitu yang bisa nyaksiin. Padahal itu udah menghilangkan akal sehat sebenarnya gitu. Secara logika kan kita bisa lihat itu sosok ayam sebenarnya, cuman dibalikin tuh pantatnya dibelah, dibikin jadi mulutnya itu kan jadinya apa sih gitu. Tapi lucunya masyarakat kita Indonesia ini tertarik untuk nonton hal gituan gitu loh. Ya lucu juga sih sebenarnya. Yang tahu tuh pasti ngakak. Nih orang bener-bener. Iya. Soalnya di situ kan mungkin kawan-kawan semua Bokar aja kan bisa lihat tuh di sosial media itu kan banyak tuh kan yang katanya dia nangkap jin, berburu di hutan, tiba-tiba jinnya nemplok di satu pohon, ditangkep, terus dimasak, dimakan. Nah, dari sosok jin yang dimaksud itu ya ayam. Dia jelasin tuh nanti ada kakinya, tangannya, kata. Kalau kita tahu itu ceker ayam gitu. Dan ayamnya dikebalikin gitu. Jadi cuman lucunya itu tadi, yang menjadi pertanyaan itu masyarakat kita menikmati hal tersebut gitu. Ya dari sisi entertainmentnya memang menghibur, cuman bagiku pribadi itu udah kayaknya pembodohan sih sebenarnya gitu. Kembali kepada penontonnya sih, aku bilang juga kan mereka ya mencari konten tuh susah loh. Jadi untuk sebuah konten orang rela kadang tuh yang sampai dengan maut tuh mereka lakukan demi konten, konten loh, demi viewers ya. Itu sempat viral tahu nggak? Kayak banjir bandang gitu. Itu banjir mau datang, mereka bawa pakai kamera, itu di belakangnya ada banjir, ngejar mereka lari. Dia pakai kamera nih lari belakang udah banjir. Ya terakhir memang kena banjir itu juga, cuma ya mereka nggak kenapa sih, cuma momennya itu mereka dapat, mereka mau mendapatkan momen itu, dikejar-kejar banjir gitu, pakai banjir bandang gitu. Berarti bersama kejadiannya ada rumah kebakaran gitu kan, bukan ditolongin tapi divideoin gitu ya. Itu sekarang jadinya ya jadi berkurang ya, agak miris ya cuma memang ya bagaimana ya, masyarakat luas Indonesia itu hal-hal yang begitu menarik untuk dipertontonkan. Dan juga ya yang paling sadisnya itu nanti komen-komennya, baca aja ke bawah itu. Netizen ya. Netizen ya. Nah, kalau netizen kan bisa dibilang hakim yang agung, nggak pernah salah gitu. Yang hal yang bagus pun bisa dibikin jelek, yang jelek bisa dibikin bagus kan. Cuman ya kita ngarapin sih banyak sih konten-konten kreator yang mendidik ya, banyak ya. Kenapa sih nggak lebihnya arahnya ke sana yang ditampilin? Ya arti kata aku pribadi nggak ada masalah sih sama konten kreator tersebut gitu. Ya itu hak mereka gitu. Cuman yang menjadi misteri pertanyaan itu adalah masyarakat kita ini kenapa lebih konsumsi dengan hal yang seperti itu gitu. Jadi sama kayak kita nih sekarang nih ngobrolin ngebacotin masalah entah mistis atau apa gitu. Sebenarnya apa mungkin hal-hal yang tidak
di luar nalar atau anti mainstream, baru masyarakat mau melihat gitu. Kalau kita pada umumnya ya, orang Indonesia, mistisnya kan memang kan pasti mau itu dari etnis manapun ada gitu istilahnya. Contoh misalnya nih, kalau kita di Batak itu istilahnya apa? Biku ganjang ya. Biku ganjang Nah, ya, itu kan kalau di hantunya Jawa lah. itu genderuwo, ya kan. Hmm. Nah, mungkin di daerah misalnya Kalimantan, kayak Bali ada lea ya. Beda lagi Nah, gitu. beda lagi. Berarti kan memang ada, ya kan. Ya percaya nggak percaya lagi sih kalau konteksnya ke situ. Cuman ya Bahkan sebenarnya luar juga ada loh. Kalau nggak mereka bagaimana menggambarkan film-film hantu? Kalau mereka nggak mengalami hal-hal mistis, ya kan? tapi lucunya gini loh, kalau kita ini aku pribadi lah ya, kalau aku nonton film horor luar, Lebih serem. enggak, Lebih serem Indonesia ya? lebih serem Indonesia. Karena gini, hantunya itu nggak real. Tapi kalau kita nonton film luar, ya kita akuin ya, kita dari segi teknologi mereka yang luar biasa kan. Keren. Dari Hantunya segi, keren ya kan? Keren, hantunya keren. Aksinya itu luar biasa, permainan efek kameranya itu luar biasa kan. Tapi kalau untuk keseramannya kurang. Tapi kalau kita nonton film Sundel Bolong gitu, itu dapet gitu, takutnya tuh dapet gitu. Ya. Apa karena ke kehidupan masyarakatnya gitu. Tapi pernah Pak Ci, gara-gara nonton untuk ke kamar mandi aja gue nggak berani. Buset dah. Kebayang-bayang. Masa gara-gara nonton? Iya, waktu itu ketika masih aku sekolah SD, SMP itu nggak berani sama sekali. Kebayang-bayang mukanya dia tuh, ih. Jadi kalau kamar mandi itu kan gelap tuh. Nah, ya takut, beneran takut. padahal itu nggak ada ininya kan, nggak ada. Arti kata itu kan aja sugesti aja kan. Benar, cuma memang satu hal apa yang terjadi bila manusia tidak punya rasa takut, Pak Ci? Satu hal apa yang terjadi jikalau manusia tidak punya rasa takut? Apa yang terjadi? Ya, Mungkin apa kita ya? bunuh-bunuhan, Pak Ci. Ya nggak selamanya sih yang takut itu asumsinya ke negatif kan. Tapi memang bahaya kalau manusia itu nggak punya rasa takut, itu bahaya, membahayakan diri dia sendiri, orang lain juga. Ya kan bedanya gini, takut yang logis dengan yang nggak logis itu kan beda gitu. Jadi kalau kita takut yang nggak logis itu yang bingung, jadi kita bisa jadi apa ya, berhalusinasi yang enggak. Itu Ya, makanya betul. pasien rumah sakit jiwa banyak kan. Ya juga sih. Nah itu karena halusinasi tadi, itu pengaruh mungkin narkoba atau apa segala macam. Nah, itu kan bisa jadi gitu. Jadi kalau untuk hal takut yang logis, ya contoh nih law, hukum gitu kan. Kita ada role-nya, ada rule-nya gitu kan, ada rel-nya. Jadi kalau kita dibatasi daripada rel tadi itu kan rasa takut untuk supaya kita jalan lurus gitu. Itu masih logis gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang enggak, yang non logis itu takut, kayaknya nggak ada ininya sih. Ya, tapi bingung juga ya, karena percaya nggak percaya pun jadi bingung juga, takutnya nanti di apa juga ini, di pelintir sama netizen juga ini. Ya, arti kata banyak juga hal-hal yang di luar nalar. Memang kita pun percaya nggak percaya, rasa takut itu ada. Tapi ya mungkin memang keberadaan mereka itu ada sih. Mungkin. Pertanyaannya pernah ketemu nggak? Dulu pernah. Cuma itu aku nggak ingat dah itu udah sekolah apa belum. Sekitar usia 5 tahunan lah. Buset, umur 5 tahun udah ingat gitu sampai sekarang. Ingat, karena itu pengalaman yang sangat-sangat susah dilupain gitu loh. Nah, gimana ceritanya tuh? Jadi pada waktu itu di sebelah rumah persis itu memang rumah kosong gitu ya. Rumah kosong itu udah tahunan, menahun lah, udah lama sekali. Itu padahal itu kejadian jam 12 siang loh, jam 12 siang terang-terang. Aku ke teras rumah kosong itu persis memang di samping rumah. Nah, aku ke samping rumah ke teras itu, aku jalan, tiba-tiba tuh
kalau dulu itu kan asbes ya, atapnya itu Atap, asbes, bukan triplek ya, sekarang banyak triplek ya. Ya, ya. Itu asbesnya itu jatuh, pluk, pas ke lantai di depanku. Ya otomatis aku kan ngeliat ke atas, mendongak ke atas. Nah begitu aku melihat ke atas itu, dia punya tanduk, muatannya merah, Waduh. bener-bener serem. Itu aku nggak cerita ke siapapun karena saking takutnya. Aku langsung balik badan. Ya udah, aku diam aja. Nggak aku ceritain ke siapapun, termasuk orang tua aku nggak cerita. Sosoknya kayak Red Devil gitu, ada tanduknya gitu, ada. Ya dia punya tanduk gitu. Tanduk, Di mukanya warnanya apa, merah? matanya aja merah, Mukanya warnanya apa? hitam. Padahal itu serem. Ya cuma kan karena dia kan di atap. Otomatis kan itu kan gelap tuh. Karena ada di atasnya ada atap lagi. Karena kan yang jebol tuh asbesnya aja. Nanti Jadi samar-samar. debu kok nempel kotoran di wajah pakai hitam tuh enggak? Aku kira sih enggak. Itu Enggak, karena jelas sekali. Itu sekali-sekalinya aku pernah melihat hal seperti itu. Nah terus apa yang terjadi saat ketika habis melihat? Ya nggak ada sih, memang nggak ada efek apa-apa. Cuma efeknya ya cuma efek rasa takut aja. Yang aneh-aneh yang terjadi sama aku itu nggak ada. Cuma ya. Oh jadi nggak sempat ngobrol gitu? Gila kali. Mana tahu diajak ngobrol ya kan? Nggak ada. WhatsApp bro, mana tahu kan? Ada kisah seperti itu bisa juga kita ceritain kan gitu. Ya pada umumnya orang takut tuh gimana ya kan? Ya masing-masing beda bawaan ya. Ada yang teriak lari ke birit-birit, gitu kan? Itu karena mungkin posisi siang kan terang benderang. Aku ngeliat kayak gitu kan. Ya udah langsung nunduk, balik badan, udah pulang gitu. Setelah itu nggak pernah. Setelah itu nggak pernah lagi sampai pernah. sampai Sampai saat di ini. usia sekarang nggak pernah lagi. Pernah ngeliat. Karena mungkin dia nakutin anak kecil, sekarang nggak berani lagi mungkin ya. Mungkin dia lebih takut sama aku ngeliat muka aku yang sekarang takut dia. Bingung lebih serem aku kata dia. Ini lebih setan mana nih? Ini kelakuannya melebihi setan ini. Iya. Ya karena pada dasarnya manusia kelakuannya kayak setan, Iya, tapi yang disalahin setan terus kan. Setan lu kan gitu kan. Padahal yang ngelakuin manusia kan. Setan yang lu terus. Setan yang disalahin kan gitu. Jalan. Aku terus yang disalah-salahin, yang ngelakuin kan lu. Nah, kayak gitu. Manusia udah kayak setan ya. Aduh, kecedut dia jadinya. Jadi kayak apa? Itu orang asing tadi. Balik ke masyarakat Bunian tadi itu, orang asing tadi itu, bule tadi itu aku kan coba browsing kan, masih keyakinanku itu masih 70% lah gitu. Belum 100% gitu. Karena manusia ini kan, apalagi aku pribadi khususnya, itu kan hal-hal yang dilihat langsung dulu, dirasakan dulu, baru percaya kan gitu. Ya. Kalau hanya sekedar cerita gitu, ya sulit untuk menerimanya, mempercayainya gitu. Sama Ya mungkin dia diam aja, cuma dalam hati, mana ada itu? Nggak ada itu. Nggak ada semua itu lah. Iya, karena nggak melihat langsung, Nggak ngalamin. nggak ngalami. Tapi kalau udah ngalami langsung, mungkin ya lain lagi ceritanya ya. Karena masing-masing kisah. Tapi biasanya orang kalau beda. ngalamin itu heboh itu pasti jadi. Semalam aku lihat, aduh. Gitulah mungkin. Itu udah lebay itu namanya itu. Gak gitu juga. Pembawaan orang masing-masing cerita beda biasanya. Ya, pembawaan orang masing-masing biasanya beda. Cuman itu tadi yang menariknya di masyarakat kita Indonesia ini, hal-hal yang seperti itu sangat tertarik gitu. Ya karena jarang, nggak semua orang ngalaminnya. Jadi ketika mendengar cerita seperti itu langsung penasaran nih. Gimana sih kronologinya, gimana sih ceritanya gitu kan. Ya, Apalagi kalau misalnya teman dia sendiri yang ngalamin kayak gitu. Itu sehari semalam tuh bisa ditanyain terus. Mana sih? Ya. Tapi Pak Ci, mengenai orang asing tadi, itu bertahan hidup dia itu luar biasa juga. Kenapa? Karena ya kurang lebih sebulan lebih ya, sebulan apa 3 bulanan gitu ya. berbulan, setahu berbulan itu. Ya kan? Hilang berbulan. Dia makan apa,
kalau minum oke lah tuh air di gunung itu karena ngikutin jalur air untuk menemukan rumah penduduk atau desa gitu kan. Untuk minum mungkin bisa. Nah, kalau makanan apa segala itu bertahan hidup itu gimana dia? Ya kisah kejadian tadi itu yang tadi yang kita Dia tidur bilang di mana gitu. dia ditemukan di lehernya ada kalung emas. Pasti umang ya. Iya, emas kan. Berarti yang ngasih yang memberikan emas dia pada tajir-tajir dong, pada kaya-kaya. Kalau untuk makan ngapain pusing, emas aja dia kasih kok apalagi untuk makanan. Kan itu bicara logikanya kan. Karena ceritanya mereka itu Ya masalahnya pertanyaannya jenis makanannya sama nggak? ya Makanan mana dia sama mungkin manusia. delivery apa segala macam pesan online kita nggak tahu kan. Keren loh. Di hutan ada order. Soalnya delivery. yang nggak logis itu bisa emas tadi di lehernya itu jadi misteri. Bingung juga kok bisa masuk ke lehernya terpakai dengan baik tapi nggak ada pengaitnya itu kan. Itu dia dibawa pulang ke negara dia. Nggak tahu kalau kita ditahan pihak dari imigrasi nggak tahu deh. Wah, mana ada hak dia nahanan seperti itu? Yang Apa hak dia? yang aku tahu itu kan ada batasan kalau kita kembali keluar ke negara kita dari luar negara itu kan ada batasan yang bisa kita bawa, itu kan ada undang-undangnya ya. Kalau nggak bisa aja sih orang bawa barang sekian banyak, itu makanya ada just tip kan, jasa titip Ya, kan cuman dia kan pakai. ada batasnya. Kan pakai cuma 1 biji. Lain kalau banyak ya berarti jualan di negaranya. Ini kan dia cuma bawa 1. Ya nggak tahu juga sih Perhiasan. karena nggak ngikutin juga sampai ke sana ya. Cuman ya biasanya sih itu bakal diperiksa kan. Ya. Bakal diperiksa. Iya, periksa. Gitu. Ini apa, Mas? Dari mana? Ya aku beli. Habis cerita. Ya suratnya mana? Itu kan ada suratnya, nggak ada surat kita bisa Masa sih ya sesuatu. sedetail itu sih? Yang karena aku pun belum pernah keluar negeri jadi nggak bisa komentar. Cuman yang aku tahu itu kalau kita ke negara luar jalan-jalan, kita balik ke negara kita diperiksa di pihak imigrasi negara tersebut, biasanya gitu. Karena nggak segampang itu, karena pernah juga kejadian dulu waktu bawa taksi online itu kan aku dikasih minuman karena penumpangku itu mau balik ke negaranya. Penumpang ini ada bawa minuman luar itu 1 liter ya, 1 liter lebih ya, semacam whisky, itu produk luar tuh. Jadi penumpangnya tahu bakalan nggak bisa lewat lolos gitu. Jadi penumpangnya itu ngasih ke aku langsung, udah Pak buat bapak aja gitu. Iya, benda cair. Nah, bisa jadi berarti kan mereka udah tahu kan konsekuensinya bagaimana. Lagian kalau logikanya sih yang aku tahu itu di setiap negara manapun kalau kita membawa sesuatu masuk ke imigrasi itu kan kena pajak Cek. Dan mungkin harga pajaknya udah luar biasa daripada harga barangnya, mungkin kali itulah. Tapi kita nggak tahu lah ya, karena kita nggak pernah ngalaminnya. Makanya sekali-sekali aja lah liburan ke Roma gitu, kemana gitu. Tapi jangan sampai ke Rusia ya, lagi perang soalnya. Gak lama lagi kita jalan-jalan ke sana. Amin. Kita lagi netas nih. Mau ke Raja, netas. Netas, emang telur. Iya dong. Nah, mana duluan, telur atau ayam? Ayo. Kalau dibilang ayam, jangan ayam dari telur. Lah. Sedangkan telur itu ya dari ayam. Lah. Kok bingung sih? Mana duluan, telur atau ayam? Ayam. Astaga. Ya telur lah. Kalau tadi pertanyaannya mana duluan, ayam atau telur? Ya ayam. Gitu ya. Kan pertanyaannya kan mana Iya, duluan, telur atau Iya ayam? betul. Ya kan Tadi aku telur. udah jawab sih di awal tadi udah jawab sebenarnya. Iya benar. Bener kan? Benar. Kocok. Kan kalau cerita telur karena netas tadi, emang ini kita telur apa pakai netas segala lagi. Jadi bahas apa lagi kita ini? Habis dari masyarakat Bening kita bahas apa lagi? Ngomong ini udah berapa lama sih? Udah ya